Shalom Ananda sekalian, Ibu harap kalian tetap dalam keadaan sehat. Mari kita melanjutkan pembelajaran kita di kelas 11 ini. Kita belajar tentang mensyukuri anugerah Allah lewat perkembangan iptek. Karena itu Ananda sekalian, mari saksikanlah video berikut ini. Bendungan Tiga Ngarai. Bendungan yang dimaksud terletak di tengah-tengah sungai Yangtze dan dikenal dengan sebutan Bendungan Tiga Ngarai ini merupakan bendungan yang mulai dibangun pada tahun 1994. Berstatus sebagai bendungan hidroelektrik terbesar di dunia, bendungan yang juga memiliki julukan dam tiga jurang itu mampu menampung sekitar 9,43 juta mil air. Artinya, bendungan ini akan membebani bumi sekitar 42 miliar ton. Alhasil, bendungan tersebut diklaim bisa memengaruhi rotasi bumi menjadi lebih lambat atau dikenal dengan sebutan inersia. Akan tetapi, berdasarkan keterangan peneliti NASA, rotasi bumi hanya akan melambat sekitar 0,06 mikrodetik oleh keberadaan bendungan tersebut. Jadi, kita tidak akan terlalu merasakan pengaruhnya. Wele, ada-ada aja sih nih Cina. Lift menuju luar angkasa. Baru-baru ini para peneliti yang berasal dari Universitas Tsinghua Cina dikabarkan telah menciptakan jenis serat terkuat dan bisa digunakan untuk membangun lift yang bisa mengantarkan manusia ke luar angkasa. Berdasarkan klaim para ilmuwan, serat ini berbahan karbon nanotube yang diyakini tidak akan putus meski ditarik oleh 160 ekor gajah sekalipun. Bukan cuma itu, berat beban yang mencapai 800 ton diklaim tak akan mampu merusak serat yang disebut-sebut memiliki kekuatan 45 kali lebih baik dari bahan lainnya. Maka dari itu, lift ini berpotensi bisa mengantarkan manusia ke luar angkasa karena memiliki daya tahan yang sangat kuat baik dari segi beban, tarikan, maupun tekanan. Namun saat ini proyek gila ini masih belum selesai dan dalam tahap perancangan. Mobil membelah diri. Mobil yang dimaksud bernama Huawei Unite 2025, konsep dan diproduksi oleh perusahaan asal Tiongkok Sugar Chow. Layaknya amuba, mobil ini diklaim memiliki kemampuan untuk membelah diri. Nantinya kedua bagian mobil yang terpisah itu akan beroperasi sendiri. Wow, bisa aja nih. Akan tetapi mobil amuba tersebut belum bisa digunakan oleh masyarakat umum lantaran masih dalam tahap pengembangan. Rencananya produsen Huawei Unite 2025 konsep akan meletakkan motor listrik di bagian depan dan sebuah baterai di lantai mobil. Meski diklaim canggih, namun tak disebutkan mesin apa yang akan mereka gunakan sebagai sumber tenaganya. Wow! Apa yang muncul di pikiran Ananda sekalian? Mungkin sama seperti ibu. Kok bisa ya? Weleh. Pada era globalisasi ini, manusia menikmati berkat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi selalu disangkut pautkan dengan alat-alat canggih dan modern yang mempermudah kehidupan kita. Sedangkan ilmu pengetahuan disangkut pautkan dengan teori-teori tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita, seperti pelajaran yang diterima di sekolah. Akan tetapi kemajuan iptek tidak selalu menjadi berkat. Dengan kemajuan iptek, orang cenderung bergantung pada iptek dan mulai menggeser posisi utama Tuhan di dalam hati. Lalu, bagaimana dengan iman Kristen dalam menghadapi dan menyikapi kemajuan dunia dalam era globalisasi yang serba iptek ini? Tentunya sebagai remaja Kristen harus tahu dulu apa itu arti bersyukur, anugerah Allah, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bersyukur adalah rasa terima kasih kepada Tuhan.
Kemudian arti anugerah Allah adalah pemberian cuma-cuma dari Allah. Anugerah Allah itu ada dua. Yang pertama, anugerah Allah secara jasmani, contohnya matahari, udara, hujan, dan lain sebagainya. Anugerah Allah yang kedua yaitu anugerah Allah secara rohani. Contohnya doa, persekutuan dengan Allah, pengharapan, mahkota hayat, dan keselamatan. Sedangkan ilmu pengetahuan adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu. Teknologi adalah suatu benda atau objek yang diciptakan oleh manusia yang bisa bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Iptek bukanlah hal yang perlu kita hindari sama sekali. Iptek membantu kita untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan di dunia. Cara iman Kristen dalam menghadapi dan menyikapi kemajuan dunia dalam era globalisasi yang serba iptek ini, pertama adalah meneguhkan kembali iman kita dengan memiliki hati yang takut akan Tuhan, berdasarkan Amsal 1 ayat 7. Percaya kepada Kristus berdasarkan Amsal 3 ayat 5. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus berdasarkan Ibrani 13 ayat 5. Dan bersyukur dalam segala hal berdasarkan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dengan begitu kita tidak akan terpengaruh oleh dampak negatif iptek dan kita juga tidak menyalahgunakan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Justru iptek menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Kemajuan iptek sungguh jadi berkat buat kita generasi Kristus. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku
Mensyukuri anugerah Allah lewat iptek artinya melakukan syukur atau terima kasih melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan atas anugerah Allah dalam hidup dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Cara mensyukuri anugerah Allah lewat perkembangan iptek. 1. Bijak dalam menggunakan iptek. 2. Mengembangkan iptek. 3. Selalu memberi semangat dan dorongan terhadap orang yang mempergunakan iptek. Tugas buat peserta didik ibu. Saksikanlah video berikut, berilah tanggapanmu.
Sudah melihat bagaimana tadi pembelajaran kita untuk minggu ini, mensyukuri anugerah Allah lewat perkembangan iptek. Jaga kesehatan supaya kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat, panjang umur, penuh sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus.